Halo, assalamualaikum teman-teman. Kok wajah saya bulat banget ya? Kok terlalu dekat kameranya? Oke lah, tak taruh sini aja ya. Kok nggak bisa ya? Tak ganjel buku dulu bentar. Kok nggak bisa ya? Taruh di mana nih? Sini. Dah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi nggak tahu lah ini videonya kelihatan apa enggak, tapi kayaknya gelap. Tapi nggak masalah lah. Jadi ini saya lagi perjalanan pulang dari kampus dan suhunya lumayan dingin, tapi nggak sedingin winter, paling sekitar tadi saya cek sekitar 8 derajat. Jadi ini saya lagi duduk di Central Park. Misalkan nanti kalau sempat saya akan attach beberapa video setelah ini gitu ya. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah sering sekali saya menerima pertanyaan terkait setelah lulus itu ngapain sih enaknya gitu kan, langsung lanjut studi S2 atau master atau kita kerja dulu gitu. Nah ini based on my experience ya, karena setiap orang kan punya career pathway-nya berbeda-beda. Cuman ini saya ngasih pertimbangan dan ngasih penjelasan terkait apa yang sudah pernah saya alami sebelumnya gitu. Nah jadi banyak orang riwa-riwi teman-teman, kayak dilihatin tag video ya wes nggak peduli ya. Jadi kalau pada case saya memilih untuk kerja dulu karena yang pertama adalah saya merasa bahwa pengalaman ketika bekerja itu akan berbeda ketika kita masih kuliah gitu ya. Meskipun kayak sebelumnya saya sudah ngambil S1 selama 4 tahun, kemudian dilanjutkan dengan program profesi bidan gitu kan. Selama maksudnya full di clinical setting maupun di komunitas gitu. Tapi menurut saya itu akan berbeda ketika kita berdiri sebagai seorang mahasiswa yang mana itu masih ada tuntutan akademik dan juga kayak kamu full bekerja sebagai profesional. Oh, rokok orang itu lewat bau rokok. Nah, pengalaman saya seperti itu ya, jadi berbeda gitu teman-teman. Ketika teman-teman mengambil kerja dulu dibandingkan langsung S2. Karena kamu dengan kuliah dulu kerja dulu itu kamu bakalan lebih tahu gimana sih kondisi real lapangan di bidangmu gitu. Nah, sehingga nanti kalau kamu misalkan mau lanjut S2, kamu bakalan jauh lebih mateng. Istilahnya siap apa sih yang pengen tak pelajari gitu, atau jurusan apa gitu. Nah, yang kedua adalah benefitnya ketika teman-teman mau kerja dulu sebelum apply S2, itu bakalan memudahkan teman-teman untuk dapat kesempatan beasiswa. Karena banyak sekali beasiswa itu yang mensyaratkan minimal lama bekerja dulu gitu. Paling nggak kamu punya work experience first. Ada anaknya orang nangis. Dengeran nggak sih? Jadi punya pengalaman work experience first, kemudian kamu baru bisa apply beasiswa itu gitu ya. Termasuk beasiswa yang saya dapatkan sekarang itu Chevening Scholarship. Ada permintaan untuk minimal 2 tahun work experience dulu sebelum kamu sekolah S2. Karena apa? Karena ketika apply beasiswa, kita itu diminta untuk bikin esai, kita diminta untuk mungkin bikin motivation letter, atau kita diminta untuk bikin riset project, riset proposal, yang dimana itu akan semakin tajam kontennya kalau kamu sudah pernah bekerja. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang ketiga, karena waktu itu saya menyadari gitu ya bahwa kayak ya secara finansial juga gitu, sekolah S2 gitu saya nggak kepengen memberatkan orang tua, dan juga karena saya punya impian, saya punya cita-cita sekolah ke luar negeri yang mana itu biaya kuliahnya nggak murah gitu kan, bisa ratusan juta untuk SPP-nya aja, atau bahkan sampai miliaran gitu kan, digabung dengan biaya hidup ini itu gitu. Jadi nggak mungkin saya akan memberatkan orang tua saya. Jadi saya prefer waktu itu saya ingin kerja sekaligus untuk apply beasiswa gitu. Nah tapi negatifnya adalah banyak orang juga ketika sudah mulai masuk ke lingkungan atau dunia kerja, mereka itu malas untuk melanjutkan studi S2, atau kayak semangat motivasinya itu sudah mulai menurun gitu. Karena kebanyakan yang saya amati adalah ketika orang-orang itu sudah merasa bahwa di comfort zone gitu ya,
mereka akan kalau diminta untuk sekolah lagi itu mereka bakal struggling banget gitu kan. Mereka bakal kayak memulai everything baru lagi gitu nah teman-teman. Nah itu juga tantangannya gitu kan. Cuman ya pasti ada plus minusnya. Tapi dikembalikan lagi setiap individu. Kalau kamu memang pengen sekolah lagi S2, maka semangatnya itu harus selalu dijaga. Dengan cara seperti apa? Ya kamu harus menemukan workplace, tempat bekerja yang itu mendukung semangatmu gitu ya, yang itu bisa mengingatkan terus sama mimpimu atau cita-citamu atau life plan goalmu untuk sekolah lagi gitu. Memang nggak mudah sih gitu ya, apalagi misalkan kalau saya sharing sama teman-teman saya di rumah sakit gitu ya, bidan-bidan yang kerja di rumah sakit, bidan-bidan yang kerja di puskesmas, atau mereka mulai membangun bisnis sendiri gitu. Mereka bilang salah satu challenge-nya adalah itu tadi gitu ya, mungkin nggak banyak orang yang bekerja di lapangan itu yang pengen sekolah lagi gitu, karena mungkin terlalu sibuk gitu ya, pasiennya banyak, jadi nggak ada waktu untuk mempersiapkan sekolah, menyiapkan dokumen ini itu, ngejar persyaratan bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada plus minus. Dan kalau di case saya dulu waktu selesai S1 itu memang masih bekerjanya di academic field gitu, masih di kampus juga gitu, jadi bantu riset, bantu ini gitu. Jadi itu memang saya rancang supaya saya tetap menjaga semangat saya untuk sekolah lagi gitu teman-teman itu. Dan mungkin saya yakin lah setiap orang kan pasti punya caranya ya, dan menemukan teman yang selalu mengingatkan kamu untuk mencapai mimpimu itu sangat penting gitu. Kamu nggak harus selalu loh punya teman itu dari jurusan yang sama sepertimu gitu, karena dalam case saya bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang jurusan yang memiliki tujuan dan motivasi yang sama. Akhirnya kita kayak bisa saling sharing pengalaman, kita bisa saling sharing kendala masing-masing dalam mencari beasiswa atau daftar sekolah gitu teman-teman. Mungkin sekian ya, kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi teman-teman bisa share pengalamannya. Tapi menurut saya dua-duanya pasti ada plus minusnya, antara langsung sekolah lagi S2 atau misalkan kamu kerja dulu setelah itu lanjut sekolah gitu. Jadi apapun pilihanmu, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Jadi semakin kamu bersemangat untuk mencapai sesuatu gitu, insya Allah kamu akan menemukan jalan gitu. Allah akan membukakan pintu ke arah apa yang ingin kamu capai gitu. Apalagi lebih-lebih yang kamu impikan, yang kamu inginkan itu adalah sekolah lagi gitu kan, thalabul ilmi, sesuatu yang memang Allah inginkan gitu kan. Jadi insya Allah akan dibukakan jalan selama kamu memperbaiki niat, kamu terus berdoa, terus ikhtiar gitu. Insya Allah kamu akan menemukan banyak cara untuk menuju ke sana. Ada kereta lewat. Nah ini ada kereta lewat teman-teman. Jadi udah ya. Ini kereta Greater Anglia yang biasanya saya naiki. Dan ya udah, ini kayaknya setiap berapa menit sekali gitu dia pasti lewat sini. Gitulah. Ya udah, tadi saya duduk di sini. Terus saya sekarang mau pulang. Jadi rumah saya tuh deket banget sih dari sini, tinggal kayak lurus. Terus habis itu nggak sampai 5 menit kali jalan dari sini. Jadi lumayan deket lah sama Taman Central Park. Gitu teman-teman. Udah ya, kita akhiri dulu videonya. Dadah, assalamualaikum.